Baik Bapak dan Ibu Guru, di video sebelumnya kita membahas mengenai cara akses mata pelajaran di kelas pintar. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai servis yang ada di kelas pintar, yaitu servis Learn, Practice, dan Tes. Nah, kenapa sih kita harus bahas ini? Karena di dalam servis-servis tersebut, Bapak dan Ibu bisa melihat materi, lalu latihannya, dan juga tentunya tes yang ada di kelas pintar, sehingga Bapak dan Ibu bisa berikan menu servis ini secara maksimal kepada anak didik Bapak. Oke, baik, pertama-tama seperti yang di awal selalu saya bilang, pastikan Bapak dan Ibu sudah login ke dalam kelas pintar. Maka nanti akan kembali lagi ke halaman dashboard seperti ini. Untuk melihat servis LPT atau Learn, Practice, dan Tes, maka Bapak dan Ibu bisa klik di sini mata pelajaran. Oke, tunggu sebentar. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih kelasnya ya sesuai dengan kelas pelajaran Bapak dan Ibu. Lalu pilih salah satu mata pelajaran yang memang Bapak dan Ibu sudah menjadi gurunya. Oke, kita di sini lagi-lagi mengambil contoh tentang pelajaran IPA terpadu. Lalu tinggal pilih babnya. Misalnya di sini bab 1 besaran dan pengukuran. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Bicara mengenai servis LPT-nya, disinilah letak servis LPT, yaitu Learn, Practice, dan Tes. Nah, di menu Learn ini nanti Bapak bisa melihat yang namanya konsep pelajaran, materi pelajaran, animasi, dan juga e-book. Oke, kita buka satu-satu ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di setiap menu Learn dan Practice serta tes ya, Bapak dan Ibu nanti akan muncul nih yang namanya buat catatan. Lalu bisa juga buat jadwal. Nah, di buat catatan dan buat jadwal ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan catatan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ini adalah mind map. Saya tambahkan catatan misalnya mind map. Catatannya isi tambahan dari guru. Nah, lalu Bapak juga bisa kasih link, misalnya ada link pelajaran yang ingin disampaikan, maka Bapak bisa tinggal pilih gambar dan lain-lain di sini ataupun materi yang ada, misalnya di dokumen seperti ini, tinggal dipilih ya. Nah, lalu kalau sudah di save, begitu Bapak save, nanti otomatis akan ada catatan di sini. Kurang lebih untuk membuat catatannya seperti ini, dan Bapak dan Ibu juga bisa nanti lihat catatan yang sudah buat di sini di menu catatan di dashboard ya. Nanti di sini ada menu catatan dan ini akan merefer ke catatan yang sudah dibuat di setiap materi ataupun di mind map yang sudah Bapak buat. Begitu juga dengan buat jadwal. Buat jadwal ini juga Bapak dan Ibu bisa tambahkan secara manual. Buat jadwal ini untuk proses pembelajaran secara mandiri ya. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, nah ini dia. Misalnya saya mau mempelajari tentang mind map ini bukan hari ini, tapi untuk tanggal keesokan harinya. Kalau sekarang tanggal 23, saya bikin tanggal 24. Oke. Jamnya misalnya saya mau belajar tentang mind mapnya kelas pintar ini jam 1 siang, maka saya pilih jam 1 siang. Lalu di sini saya pilihnya jam 1 tepat. Nah, lalu tanggal berakhirnya untuk saya belajar tentang mind mapnya kelas pintar kapan? Oke, tetap di tanggal 24, lalu saya pilihnya misalnya sampai dengan jam 2. Jam 2-nya jam 2 pas. Nah, ini dia. Kalau sudah, saya buat jadwal. Oke. Oh ya, saya belum kasih judul, lupa ya. Misalnya mind map. Nah, berarti jadwalnya sudah saya tambahkan. Nah, apa sih impact-nya kalau saya buat catatan dan jadwal ini? Nanti impact-nya adalah ke dalam jadwal-jadwal ini. Jadi nanti Bapak ketika masuk dashboard ya, oke kita masuk ke dashboard dulu Bapak dan Ibu untuk melihat apakah jadwal dan catatan ini sudah masuk ke dalam menu jadwal dan catatan yang ada di pojok sebelah kiri ini. Oke, kita lihat di dashboard dulu. Oke, kita kembali ke dashboard.
Tunggu sebentar, ini kita loading. Nah, nanti begitu Bapak dan Ibu bikin aktivitas terbaru, di sini ada nih, ya. Ada aktivitas terbaru di sini, kamu menjadwalkan halaman mind map. Nah, kita lihat di sini jadwalnya apakah sudah ada. Jadwal ini kenapa nggak muncul ya? Nanti munculnya adalah ketika pada hari H di notifikasi ini. Tapi kalau untuk di jadwal ini secara otomatis akan tercatat jadwalnya, yaitu di sini tanggal 24. Nah, ini dia. Dan Bapak bisa edit ini kapan saja. Lalu di menu catatannya juga kita akan lihat seperti ini. Nah, ini catatan yang sudah saya buat. Jadi ini nanti bisa dipelajari kapan saja sama kita sebagai guru ya. Ataupun kita ingin membagi tambahan catatan ini ke murid-murid kita juga bisa. Oke, demikian untuk video melihat service daripada menu Learn untuk kelas pintar. Nah, kita kembali lagi untuk melihat yang namanya menu praktis dan tesnya. Kita kembali lagi ke mata pelajaran, Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sebentar. Kita masuk lagi ke IPA terpadu. Kita pilih bab 1. Nanti muncul di sini bab 1-nya. Learn, praktis, dan tes. Kita masuk ke praktisnya. Ini adalah cara kita melihat menu praktis. Kalau untuk melihat menu tes, tinggal diklik aja menu tesnya. Kurang lebih untuk melihat bagaimana menu-menu ini, Bapak dan Ibu tinggal masuk ke mata pelajaran. Saya ulang kembali. Lalu tinggal pilih mata pelajarannya. Lalu pilih bab yang ingin dipelajari. Lalu muncul di sini yang namanya Learn, Praktis, dan Tes. Terima kasih untuk sesi pembelajaran mengenai service dari kelas pintar, yaitu Learn, Praktis, dan Tes. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terima kasih banyak.